Dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali 25. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ini rekomendasi DPRD soal polemik masyarakat adat Haya dan PT Waragonda Minerals Pratama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Maluku Tengah akhirnya mengeluarkan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat atau RDP antara PT Waragonda Minerals Pratama dengan Gerakan Masyarakat Adat Haya atau GEMAH terkait tambang pasir garnet di negeri atau Desa Adat Haya, Kecamatan Tehoru. Surat rekomendasi bernomor 170-R-01-DPRD.MT-4-2025 itu tertanggal 15 April 2025 baru dibuka hari ini atau 7 hari terhitung sejak tanggal dibuatkan. Berikut isi poin rekomendasi RDP tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah diharapkan untuk segera melakukan penelitian terhadap analisa dampak lingkungan atau AMDAL secara baik dan benar sesuai hasil di lapangan. Dinas Penanaman Modal Daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PMDPTSP diharapkan untuk segera mengevaluasi kembali surat izin operasi PT Waragonda Pratama Minerals yang telah dikeluarkan atau diberikan. Permasalahan pengoperasian PT Waragonda Pratama Minerals dengan masyarakat Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, yang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian Maluku Tengah, diharapkan agar dapat diselesaikan secara preventif, mencegah, persuasif, dan bukan secara represif, menekan kepada pihak PT Waragonda Pratama Minerals yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Desa Haya, Kecamatan Tehoru, harus mempelajari, mengetahui, mengenal, dan memperhatikan adat istiadat atau aturan yang berlaku dalam masyarakat adat setempat atau kearifan lokal. Segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar permasalahan di atas, maka pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah melalui Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Maluku Tengah berpendapat bahwa untuk mendapatkan sebuah keputusan yang permanen, serta dapat memberikan rasa keadilan terhadap persoalan lahan tambang pasir antara PT Waragonda Pratama Minerals dan masyarakat Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Haya atau GEMAH, maka perlu dilakukan penelitian dan evaluasi ulang di lapangan terhadap permasalahan dimaksud. Demikian rekomendasi ini diberikan sebagai dasar pertimbangan ke arah yang lebih baik dan atas perhatian pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk kepentingan masyarakat Desa Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah ke depan. Bahwa sampai detik ini, sampai terjadi pembakaran, sampai terjadi pemoralisasi, perusahaan tidak pernah mengambil apa yang menjadi kesepakatan Haya. Ini yang poin utama, sehingga terjadilah konflik di mana-mana di Haya. Dewan yang terhormat. Barang besar di sini jadi Iya, susah. Susah, itu loh kan. Gedung rakyat yang terjadi katanya. Era yang prima kan. tenang abang, jangan begitu. Ini dia. Bahwa sampai detik ini, sampai terjadi pembakaran, sampai terjadi pemoralisasi, perusahaan tidak pernah mengambil apa yang menjadi kesepakatan Haya. Ini yang poin utama, sehingga terjadilah konflik di mana-mana di Haya. Nanti satu lalu kok. Coba aku Maluku Tengah yang baru saja dilantik. Namun sebelum saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat, perlu kami masyarakat negeri Haya menyampaikan selamat kepada Bapak Bupati Zulkarnain Awad Amir dan Mardiala Walasa yang baru saja dilantik. Bersama Kasisi Negeri Haya, Saniri Negeri Haya, dan tokoh pemuda, tokoh adat,
Tokoh agama dengan ini menyatakan bahwa PT Warakoda paling berbahaya. Amin. Orang lain lu kairing aja Pak Saudara jatuh hati. Jangan kamu cek-cek siaga lagi. Ada kita jalan panas. Gedung Dewan yang terhormat. Barang besar di sini jadi Ini kayak untuk susah. Susah, itu loh kan. Gedung rakyat yang terjadi maksudnya. Era yang tribun kan. tenang abang, jangan begitu. Ini dia. Informasi lainnya Tribuners, selantik M. Kudus Tehu Ayo, ini pesan Ketua DPRD Maluku Tengah. Lantik Muhammad Kudus Tehu Ayo sebagai pengganti antar waktu atau PAW almarhum Andan Teja Nurbati, Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa beri pesan tegas untuk Tehu Ayo. Yang menegaskan usai dilantik secara resmi melalui rapat paripurna istimewa, M. Kudus Tehu Ayo memiliki beban amanah dan tanggung jawab untuk bersinergi dengan 39 anggota dewan lainnya, serta mempunyai kesamaan pandangan dalam melihat permasalahan daerah dan masyarakat sekaligus mencari solusi jalan keluar guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu, Wakil Rakyat itu menyebut perlu ada dukungan atau spirit dari semua anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang yang berhubungan dengan 3 fungsi DPRD. Untuk diketahui, pelantikan PAW anggota DPRD M. Kudus Tehu Ayo berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 896 tanggal 26 Maret 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah sisa masa jabatan 2024-2029. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bagi para wartawan foto disilahkan. Waktu selesai. Dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah. sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bahwa saya akan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah disilakan menandatangani berita acara.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bagi para wartawan foto disilahkan. Waktu selesai. Peringati Hari Bumi 2025, 159 pohon matoa ditanam di Maluku Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Bumi ke-55 tahun, 159 pohon matoa ditanam di Maluku Tengah. Penanaman pohon ikonik khas Papua itu dicanangkan oleh Kementerian Agama RI melalui Kanwil Kementerian Agama Maluku Tengah, berlokasi di halaman Masjid Agung Ibnu Abdullah Masohi, Selasa 22 April 2025. Khusus Kabupaten Maluku Tengah, terdapat 22 titik penanaman yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya Kota Masohi 4 lokasi, Amahai 4 lokasi, Banda 4 lokasi, Salahutu 3 lokasi, Pulau Haruku 2 lokasi, Tehoru 1 lokasi, Saparua Timur 1 lokasi, Seram Utara 1 lokasi, Seram Utara Timur Kobis 1 lokasi, Seram Utara Timur Seti 1 lokasi. Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Yahya Wasahua. Seterusnya pihaknya akan melanjutkan dengan penanaman pada beberapa lokasi, baik di tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan lokasi yang dianggap layak, sehingga target yang diberikan dapat diselesaikan. Bukan hanya 200 anakan, tetapi bisa lebih daripada itu. Untuk diketahui, kegiatan yang dikemas dengan pencanangan dan penanaman pohon matoa itu turut dihadiri Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah serta Balai Taman Nasional Manusela. Kenapa dikasih robek? Buka. Kasih. Ada jawabannya lagi.
stasiun. Pedagang dimintakan segera tempati lapak di Pasar Binaya. Mama Martina menyebut atap bocor. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah mengeluarkan imbauan kepada pedagang agar segera menempati lapak yang disediakan pada area Pasar Binaya Masohi. Imbauan itu telah disampaikan di Disperindak Maluku Tengah saat melakukan penertiban pada Sabtu 19 April lalu. Ditambah dengan imbauan langsung dari Wakil Bupati Maluku Tengah saat berkunjung ke pasar pada Senin 21 April 2025 pagi. Menyikapi hal tersebut, sejumlah pedagang mengaku siap untuk berjualan di dalam pasar tradisional terbesar di Maluku Tengah itu. Namun ada sejumlah hal yang dimintakan mereka. Salah satunya soal plafon gedung pasar khusus komoditas sayur yang bocor di beberapa titik. Terhitung ada lebih dari 4 titik kebocoran plafon hingga atap yang menganga tepat di atas lapak dagangan. Mulai dari triplek yang sudah terkelupas dan menggantung di langit-langit bangunan, hingga titik-titik kebocoran atap yang tak terhitung jumlahnya. Pengakuan pedagang, kondisi itu sudah terjadi lama dan hingga kini belum diperbaiki. Akhirnya ia meminta pihak terkait agar bisa dilakukan perbaikan pada kerusakan atap yang terjadi di bangunan Pasar Binaya Masohi, khususnya lapak dagangan sayur. Serupa diminta Mama Ani agar segera diperbaiki sehingga dia bersama pedagang lainnya dapat berjualan dengan nyaman. Sulama. Wakil laki-laki toh? Mana wakil pendalam muka? Wakil ketua namanya, wakil apa unsur? Seandainya kakak mau perbaiki tolong jual. Soalnya bocor takut ada akan bocor, potong meja, ibu itu perbaiki. Jadi yang perbaiki. Mama ini yang tentu potong perbaiki akan. Tapi sama balapon ini yang potong belum bisa parakam. Itu yang perbaiki akan nona. Ini sulama kan mama? Sulama. Tunggu baca itu. Ini sulama kan mama? Sulama. Wakil laki-laki toh? Mana wakil pendalam muka? Wakil ketua namanya, wakil apa unsur? Tunggu baca itu. Tunggu baca itu. Dari Maluku Tengah kita ke kota Ambon, Tribuners. Touring gabungan komunitas motor Ambon, ratusan pemotor lewati rute Teluk Ambon ke Jazirah Lehitu. Suara deru mesin motor memecah keheningan Jazirah Lehitu pada Minggu 20 April 2025 siang. Sebanyak seratusan pemotor dari berbagai komunitas di kota Ambon memadati jalanan dalam kegiatan touring gabungan yang bertajuk Touring Jazirah Lehitu. Acara yang digagas oleh Satu Taligas atau STG, wadah pemersatu komunitas motor di Ambon ini sukses mempererat tali persaudaraan antar pecinta roda dua. Tercatat 9 komunitas motor turut ambil bagian dalam kegiatan ini, yaitu NAAC, KMAC, YMCI, JRAC, MRAC, BYM 3CA, CBR Ambon, R15, dan KJAM.
Ketua CBR Ambon, Krisye Devi Papilaya menjelaskan, touring dimulai dari Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Rute yang dipilih melintasi keindahan alam Jazirah Lake itu dimulai dari Poka, menyusuri Alang, dan kembali melalui Durian Patah sebelum akhirnya kembali ke Desa Poka pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Para peserta tampak antusias menikmati pemandangan sepanjang perjalanan sambil mempererat keakraban satu sama lain. Krisye mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk merangkul seluruh komunitas motor di Kota Ambon dalam semangat silaturahmi dan membangun solidaritas yang kokoh. Selain itu, touring ini diharapkan dapat mengembalikan semangat bermotor yang positif bagi para bikers dalam komunitasnya masing-masing. Lebih lanjut, ia berharap agar semakin banyak komunitas motor di Kota Ambon yang dapat bergabung dalam wadah ini untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan positif di masa depan. Kegiatan touring Jazirah Lake ini menjadi bukti nyata solidaritas dan semangat kebersamaan yang terjalin erat di antara para pecinta motor di Kota Ambon. Sudah tuntas ditahan. Kalau teman-teman sih nggak boleh bilang ini bahaya. Satu kali gas. Satu kali gas. Jalan rusak di kawasan Pinang Putih Ambon kian parah, warga ngeluh kurangnya perhatian pemerintah. Kondisi jalan di kawasan Pinang Putih, Kota Ambon kembali dikeluhkan warga, menyusul kerusakan parah yang tak kunjung diperbaiki. Pasalnya, tak hanya ganggu kenyamanan berkendara, juga mengancam keselamatan pengendara. Rahmat, salah seorang pengendara, mengaku jalan tersebut kerap jadi akses untuk mempersingkat jarak menuju kawasan Jalan Jenderal Sudirman, terlebih saat kemacetan di kawasan Kebun Cengkeh. Sehingga jumlah kendaraan yang melintas juga terhitung banyak dan tentu potensi kecelakaan meningkat dengan kondisi jalan rusak parah itu. Menurutnya, jalan rusak itu sudah lama terbiarkan dan tak kunjung diperbaiki oleh dinas terkait. Sempat diperbaiki oleh warga secara swadaya, namun tak bertahan lama, mengingat material yang digunakan hanya bermodal semen dan pasir. Hal senada disampaikan Ikram, warga lainnya, yang menuturkan bahwa jalan tersebut merupakan akses alternatif yang digunakan oleh banyak warga, termasuk kendaraan proyek dan truk besar. Ia berharap pemerintah segera turun tangan karena kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat aktivitas warga,
tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat musim hujan. Kakaknya tuh sekolah mobil. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Jalan Pasar Langgur samping Dinas PMD PPA tergenang air saat hujan deras mengguyur. Setengah ruas Jalan Pasar Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, tepatnya di samping kantor Dinas PMD PPA, tergenang air Senin 21 April 2025. Pantauan tribunabon.com pukul 15.14 waktu Indonesia Timur, genangan air setinggi tumit orang dewasa tersebut cukup mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pengendara nampak menurunkan kecepatan laju kendaraan saat melewati genangan air. Salah seorang warga, Leonardus, mengatakan baru kurang lebih 20 menit hujan deras melanda, air sudah menggenangi ruas jalan. Menurutnya, genangan ini sudah bertahun-tahun lamanya, namun tidak kunjung diatasi oleh dinas teknis terkait. Rupanya, kata dia, selokan atau drainase memang sudah tidak berfungsi lagi. Sering memang hujan deras sebentar saja langsung tergenang. Dia pun berharap pemerintah bisa sedikit bertindak memperbaiki drainase yang tidak berfungsi di sepanjang jalan Pasar Langgur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.